Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Wah mam, ini udah pagi nih, sekitaran jam 5 kurang 5 lah ya. Aku udah berangkat dari rumah dan sampai ke tempat yang pesen uduknya ini di sekitaran jam 5:05 gitu. Tapi gak tahu kenapa videonya di aku itu terang banget mam. Beneran loh, ini masih malam banget sebenarnya, masih kondisinya tuh masih gelap gitu. Cuma kalau di video ini kayaknya terang banget gitu mam. Nah mam, ini semangat paginya aku insya Allah hampir setiap hari, paling dalam seminggu itu ada 1 atau 2 harinya, kalau enggak 2 minggu sekali aku tuh baru libur gitu mam. Tadi aku berangkat udah subuh-subuh, nanti kelarnya insya Allah di jam 8-an ya, paling siang itu di jam 9-an gitu. Karena di sini targetnya aku setiap hari itu bawa uduk 40-50 bungkusan gitu. Tapi kalau misalnya lagi rame itu di 60 bungkusan gitu mam. Nah ini aku udah sampai di perumahan yang seberangnya, ini di jam 5:16 gitu. Lumayan jauh sih antara perumahan yang satu dengan yang satunya, itu bisa berjarak di 7 menitan. Aku bawa motornya itu lumayan kenceng juga ya. Nah ini salah satu konsumen aku minta dianterin pagi-pagi sekitaran jam 5:30, karena di jam 5:30 katanya konsumen aku ini mau berangkat gitu. Konsumennya gaya banget sih Mama Alisa omongannya. Pokoknya langganan aku beli uduk. Nah sedikit cerita nih mam, jadi kalau misalnya aku jualan uduk nih, kebanyakannya itu 92% kali ya pelanggan, itu aja orangnya gitu. Jarang banget pembeli baru gitu. Itu tuh dia tuh yang udah beli repeat order lagi. Mungkin kalau apa ya namanya, udah tahu rasa kali ya. Mungkin kalau katanya temen aku mah, dia takut kalau beli di tempat lain itu rasanya beda gitu. Makanya yang udah tahu rasa ordernya tuh hampir setiap hari gitu. Kadang-kadang pelanggan yang satunya nggak beli tapi yang satunya beli. Tadi yang satunya nggak beli, besoknya yang satunya beli gitu deh. Pokoknya setiap harinya mam. Aku semangat banget nih mam kalau setiap harinya jualan kayak gini ya. Karena aku tuh orangnya tipe-tipe yang nggak bisa diem gitu. Aku itu orangnya yang senengnya kayak gini. Karena kalau mau kerja di PT pun sebenarnya aku mau ya, cuma udah nggak diizinin sama pak suami gitu. Katanya di sini aku boleh bantu-bantu, cuma inget anak itu utama, karena kalau misalnya anak diasuh sama orang nanti bakalan beda pola asuhnya gitu. Makanya aku yang gak diizinin teman-teman. Oke, ini singkat cerita, aku udah segini aja karena habis itu bener-bener yang sat-sat lagi ya, udah diburu-buru banget sama orang, jadi aku nggak bisa yang lanjut videoin lagi. Nah ini aku singkat ceritanya udah sampai rumah mam hari ini, mau buru-buru masak. Ini kebetulan sayurannya udah tersedia, kemarin aku udah beli gitu, jadi mau langsung aku masak aja nih. Untuk kangkungnya pun udah aku siangin gitu ya. Jadi hari ini aku mau masak tumis kangkung, terus martabak mie sama oseng tempe teri gitu mam. Jadi lumayan ya. Hari ini biasanya aku masaknya itu di 2 menu aja, tapi kali ini di hari ini aku masaknya 3 menuan teman-teman. Nah ini aku masak martabak mie, nya udah aku rebus tadi. Ini mie-nya mie rendang gitu, requestannya kakak Alisa. Beneran ini anak-anak suka banget, aku pun suka banget sebenarnya gitu kan sama martabak mie ini. Pokoknya kalau mie itu siapa sih yang nggak suka mie ya kan mam? Dari anak kecil bahkan anak-anak masih umuran bulan-bulanan pun kayaknya kalau dikasih mie seneng banget gitu kan. Emang karena rasanya yang gurih. Banyak banget penyedap rasanya, tapi emang rasanya nggak bisa dibohongin kalau mie itu enak ya. Ya ini tuh masakan yang salah satunya difavoritkan sama anak-anak aku. Oke, tadi aku masaknya pakai 1 bungkus mie, terus 3 butir telur. Ini masaknya pakai api yang super kecil gitu, karena tujuannya di sini biar matangnya tuh sampai ke atas-atas tanpa ada gosong-gosongan gitu. Nah ini aku pakai penggorengan andalan aku yang terbaru, karena yang lama udah aku ganti gitu. Jadi aku mau pakai teflon yang baru ya, yang baru kemarin aku beli gitu. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, aku bisa kebeli teflon kecil ini, lucu banget ya mam. Terus sambil pokoknya sat-sat banget ya, aku mau sambil ngulek bumbu juga buat si
apa sih namanya, kangkungnya. Jadi untuk kangkung aku lebih suka diulek gitu mam bumbunya. Nah ini sambil kita ngulek, ini mau aku tutup dulu. Oke, untuk bumbunya si kangkung di sini aku pakai kemiri, bawang merah, bawang putih sama cabai, udah itu aja. Nanti paling untuk seasoningnya aku pakai saus tiram gitu, terus pakai penyedap rasa, udah gitu aja sih. Pakai garam paling sedikit aja ya karena udah asin dari si saus tiramnya itu mam. Nah untuk kangkung dari dulu nggak tahu kenapa, pokoknya ini sugesti aku atau apa deh, aku tuh kalau masak kangkung untuk bumbunya bisa aja di blend gitu kan, tapi nggak tahu kenapa menurut aku nih bumbunya tuh lebih enak diulek aja. Nah jadi tuh ya nggak lembut-lembut banget, nggak kasar-kasar banget gitu juga, pokoknya kayak gini ya. Nah ini aku udah panasin minyaknya. BTW ini penggorengannya sama ya, ini versi jumbo paling gede di ukurannya, terus yang tadi paling kecil di ukurannya. Jadi aku punya dua ya, alhamdulillah untuk koleksi. Wajan aku yang ini, jadi andalan banget loh mam, wajan ini tuh yang udah lama aku pakai, tapi tuh dia masih bagus, masih oke aja gitu. Nah untuk masak aku tuh emangnya orangnya ya nggak pernah api gede gitu ya, jadi tuh si penggorengan atau kukusan apa sih namanya, panci aku itu tuh nggak ada yang gosong di bagian bawahnya gitu, kecuali kayak yang teflon kemarin aku punya tuh. Kalau itu emang jarang banget kecuci gitu, jadi tuh masak telur tuh hampir setiap waktu, jadi tuh terus pakai jadinya tuh yang gosong gitu mam. Nah untuk ini nih penggorengan yang baru ini, insya Allah kalau misalnya habis pakai itu aku lap-lapin pakai tisu aja udah oke. Untuk bawahnya nggak gosong karena emang aku pakainya apinya api kecil. Nah ini untuk bumbunya si kangkung aku oseng dulu biar bener-bener mateng, biar apa ya namanya, si apa kemirinya itu nggak berbau langu. Aku nggak suka ya sama kemiri kalau misalnya yang kurang mateng gitu baunya, tapi kalau mateng itu beda ya, jadinya tuh lebih enak aja gitu loh. Ini bener-bener yang aku mau oseng sampai bener-bener mateng, terus aku masukin kangkungnya. Nah mam BTW kangkungnya itu bener-bener yang masih muda banget itu banyak, tapi ntar pas udah jadinya sedikit doang mam. Ini salah satu kesukaannya kakak Alesa juga loh, kangkungnya lumayan enak gitu kan, apalagi kalau misalnya aku masak dengan apa sih namanya, resep aku sendiri. Kakak Alesa tuh yang suka banget. Aku suka kangkung itu dulu waktu zamannya aku masih pacaran sama Pak Su, jadi diajak ke tempat makan, rasanya tuh kangkungnya tuh enak banget, seger banget, ada ladahnya gitu, ada rasa tiramnya gitu, jadinya kebawa sampai sekarang. Tadinya sih sama kangkung kurang suka ya mam, tapi nggak tahu kenapa, pokoknya sama kangkung sekarang jadi favorit banget deh. Apalagi pakai nasi, terus pakai kayak gini, rasanya bikin lupa berat badan. Nah ini untuk martabak mie-nya udah jadi tuh mam, liatin deh, ini martabak mie-nya tebel ya, tebel banget, nggak gosong, bagian dalamnya juga udah mateng karena emang aku masaknya pakai api kecil. Oke lanjut ke kangkungnya. Untuk kangkungnya ini aku pakein tadi saus tiram 1 bungkus, karena saus tiram yang di botol udah habis ya mam, aku belum beli lagi gitu, makanya pakai yang bungkusan ini. Terus yang di botol masih ada sisa sedikit, mau aku bersihin, mau aku tambahin air, aku kocok-kocok, terus airnya aku masukin ke si kangkungnya. Nah ini kangkungnya beneran masih muda banget mam, itu banyak batangnya, batang kangkungnya, tapi empuk gitu, enak deh mam. Ini kriuk-kriuk ya, apa sih ngomongnya tuh kan. Udah mulai ngiler kalau ngeliat makanan kayak gini ya. Aku kalau lagi dubbing nih terus ngeliat masakan aku sendiri, terkadang ya Allah ngebayangin pas lagi makannya gitu kan. Makannya sih udah mam, ini dubbingnya setelah makan gitu. Nah ini beneran seger banget mam, ini kayak gini aja sebenarnya udah enak, cuma kan buat anak-anak biar lebih diempukin lagi. Buat kakak Alesa sih, untuk Dede Alpa ya skip lah ya. Paling untuk Dede Alpa nanti makan di martabak mie-nya aja. Oke untuk kangkungnya ini aku juga mau tambahin lada biar lebih enak. Di sini ladanya aku pakainya banyak. Enak banget mam kalau masak tumis kangkung, ini sih selera aku ya. Ladanya tuh yang rada banyak gitu. Terus wanginya ladanya itu bikin nafsu makan tuh jadi tambah gitu. Pokoknya ini enak banget mam, tumis kangkungnya boleh banget di rumah dicobain, apalagi kalau lagi musim hujan gini. Nah sekarang udah memasuki musim hujan sih mam, alhamdulillah ya, karena kemarin-kemarin itu bener-bener panas banget, bener-bener beringsang. Nah sekarang udah kayak musim-musim hujan gitu, semoga hujannya juga yang membawa berkah ya mam. Oke untuk kangkungnya ini udah hampir selesai, ini aku tambahin air tapi jadinya tuh kebanyakan ya airnya, padahal tadi aku nambahinnya sedikit doang. Nah ini udah kangkungnya udah mateng, terus tadi martabak mie-nya juga udah mateng, tinggal satu menu lagi yaitu oseng tempe teri gitu. Biar tambah enak ya, biar pas suami yang makannya
tambah banyak gitu. Gak tahu kenapa, pokoknya aku seneng banget kalau anak-anak makan masakan aku itu makannya lahap gitu. Seneng banget ngelihatnya, apa dimakan pas suami ataukah dimakan anak, itu tuh pokoknya aku suka aja gitu ngelihatnya. Kayaknya tuh ada kepuasan tersendiri dibandingkan kalau aku udah capek masak gitu kan, tapi nggak dimakanin, sebel banget gitu. Tapi kalau pada habis tuh rasanya seneng banget, Mam. Oke, ini aku lanjut numis tempe teri. Jadi ini pakai bawang merah, bawang putih aja, nanti pakai cabai, cuma cabainya aku masukinnya belakangan ya. Ini bawangnya aku tumis bener-bener yang sampai wangi gitu, baru yang lainnya aku masukin. Di sini aku pakai tomat, pakai cabai juga, terus nggak dipakein garam lagi, cuma pakai kaldu jamur aja udah oke. Karena untuk asinnya udah dari si terinya ya, itu terinya tadinya udah aku cuci juga sebenarnya, cuma emang kalau teri ini tuh kayak asin banget, jadi untuk tumis tempe ini nggak aku tambahin garam-garaman sama sekali. Nah ini tuh bukan orek ya, Mam. Kalau orek pakein lagi sama kecap, tapi ini ditumis aja gitu, cuma tumis bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat aja. Ini rasanya menurut aku lebih enak daripada orek sih, Mam. Kayaknya tuh original aja rasanya gitu. Nah, Mam, ini alhamdulillah udah hampir selesai semua masakan aku. Alhamdulillah banget ya udah bisa masak hari ini. Biasanya kalau masak itu selalu dirasa-rasa. Makanya kayaknya aku harus banget nyetok masakan lauk nasi yang mentahan gitu di kulkas 1 atau buat 2 harian gitu biar nggak males masak ya, Mam. Nah, ini dia masakan aku, 3 menu kangkung ditumis, terus bikin martabak mie juga sama tumis tempe. Alhamdulillah ya, Mam. Oke, Mam, aku mau lanjut kegiatan aku hari ini. Nah, ini Masya Allah tabarakallah ya, Mam. Setelah sekian lama aku menunggu kabar baik, ternyata hari ini ada kabar baik juga nih dari pihak bank gitu. Kemarin kan aku mengajukan KPR perumahan gitu ya, Mam. Alhamdulillah hari ini katanya di ACC dan hari ini juga akad gitu, Mam. Jadi dulu dari awal pas pengajuan KPR itu 1 tahun yang lalu masih ada itu chat-chatan aku sama marketingnya di tanggal 26 November. Nah sekarang di ACC-nya di tanggal 24 November, jadi hampir yang 1 tahun gitu ya, Mam. Bener-bener ini penantian panjang aku, deg-degan banget. Alhamdulillah ya, Mam, di ACC. Karena ini satu impian aku gitu, yang aku pengen punya rumah di daerah sekitaran rumah emak aku. Jadi alhamdulillah ya, Mam, bisa ketemu sama emak sama saudara-saudara hampir setiap hari karena emang jaraknya deket. Udah gitu di sana kan emang jauh juga dari tempatnya Pak suami kerja gitu, makanya aku putusin untuk pindah lagi ke sini gitu. Di sana tuh tinggal nggak lama ya, Mam. Aku sering juga cerita sih beberapa kali di beberapa video gitu, Mam. Nah semenjak di sini aku jualan dari dulu, aku coba pindah lagi ke sini, aku balik lagi ke rumah emak. Aku dagang bareng sama Mama Agatha sama Teh Dewi. Itu awal-awal jualan ayam ungkep online gitu, tapi berhubung nggak bisa lanjut karena emang ada beberapa cerita yang nggak bisa dilanjutin lagi dagangannya, aku tuh mulai dagang sama emak lagi. Sebenarnya untuk uduk sih udah lama banget ya, Mam, jualannya dari tahun 2006an gitu. Pokoknya tahun berapa lah aku lupa, udah lama banget, cuma yang baru kepikiran di online ini sekarang-sekarang aja. Sebenarnya jualan uduk itu perjalanannya panjang banget, Mam. Aku tuh awal-awal jualan tuh cuma laku yang 7-5 gitu setiap harinya, tapi setiap hari aku posting, aku iklanin gitu. Alhamdulillah sekarang udah banyak pelanggannya. Oh iya, Mam, ini sambil nungguin, ternyata pihak banknya itu di hari ini tuh ada demo besar-besaran menutup tol gitu, jadinya yang pihak banknya nggak datang-datang. Nah ini sambil menunggu ya, namanya anak kecil udah bosen kali ya. Tadi Dede Alpa naik kuda-kudaan, terus naik apalah, pokoknya banyak mainan banget di situ. Banyak pajaknya deh. Baru datang tuh di jam 3-an gitu, dan selesainya itu di hampir maghrib. Nah ini kita udah pulang. Ini sebelum pulang aku mampir dulu ke tempat perabotan yang ada di perumahan GCC, katanya lengkap. Di sini aku pengen cari tempat kecap yang estetik tapi nggak ketemu, Mam. Jadi udah aku skip ya. Di sini juga abang aku minta dibeliin tempat makan buat anaknya karena emang peraturan sekolah sekarang seperti itu ya, Mam. Oh ya, Mam, gimana kabarnya? Semoga Mam dalam keadaan sehat, selalu semangat, pokoknya dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga hajatnya, pokoknya dilancarkan segala urusan Mam yang Mam mau gitu, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain aku juga begitu ya, Mam. Hari ini aku diakad, tapi ini awal dari perjalanan aku yang masih panjang banget. Semoga kedepannya rezeki aku dilancarkan, rezeki suami dilancarkan, rezekinya anak-anak aku juga dilancarkan, jadi bisa
apa ya mam, terus lancar gitu. Karena di sini aku sistemnya masih KPR, karena itu mampunya aku ya mam. Pengennya sih belinya lunas, tapi aku nggak bisa ya mam. Karena tahu sendirilah kalau misalnya gaji buruh itu yang segitu-gitu aja, yang alhamdulillah bisa buat makan, tapi kalau untuk beli tempat tinggal sendiri itu belum bisa. Oh ya mam, ini aku lagi di tempat ini banyak banget sih barang-barang yang bagus ini, tapi aku lagi tahan-tahan dulu karena uang aku sekarang, tabungan aku udah dikuras dulu gitu ya. Nanti kedepannya aku mau semangat lagi jualannya, jadi untuk pembelian aku tahan dulu nih. Tapi nggak tahu sih ya ke depan kayak apa, soalnya aku paling suka banget sama perintilan-perintilan dapur yang lucu-lucu gitu mam. Paling nggak bisa tahan sama perintilan dapur sama fashion gitu. Oh ya mam, sampai di sini aja videonya aku. Semoga video aku kali ini mam suka, bisa menemani mam semua di rumah. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Dan akhir kata aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang baru mampir. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat selalu ya mam. Semoga rezekinya dilancarkan.